Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ralita Apriani dengan NIM A1212-3007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata ruang kantor atau office layout. Mari disimak videonya dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian ruang kantor. Apa sih pengertian ruang kantor itu? Nah, pengertian ruang kantor atau tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Menurut Littleford dan Patterson tahun 1956. Kemudian ada manfaat tata ruang. Beberapa manfaat tata ruang seperti 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Kemudian ada menjamin kelancaran proses pekerjaan. Nomor 3, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada mencegah para pegawai di bagian terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Kemudian ada tujuan tata ruang kantor. 1. Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. 2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. 3. Segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Itu juga menurut G 1992. Kemudian ada bentuk tata ruang kantor. Sini Halita kasih tahu ada 3 jenis bentuk tata ruang kantor, yaitu ada tata ruang kantor terbuka, tata ruang tertutup atau terpisah, dan kemudian tata ruang gabungan. Nah, sekarang Ralita lagi ada di contoh ruangan tertutup. Nah, seperti ini ya teman-teman layoutnya. Nah, biasanya di ruangan ini kan luas banget gitu ya. Jadi biasanya dipakai sama para pemimpin kantor teman-teman, seperti HRD atau manajer dan lain sebagainya. Tata ruang terbuka. Ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Seperti ini yang ada di belakang Ralita, itu contoh tata ruang terbuka. Nah, lihat kan teman-teman, nggak ada sekat atau yang menghalangi antara pegawai satu dengan pegawai lainnya atau dengan pimpinan. Asas tata ruang kantor. Asas jarak terpendek. Tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau bisa berupa pola huruf L atau U. Asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti asas ini melarang adanya pemisah, jalan, ruang gerak, lukisan, atau pot bunga sebagai hiasan, dan lain sebagainya. Terakhir, asas perubahan susunan tempat kerja. Artinya, sebuah ruang kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali, serta tidak menekan banyak biaya. Perubahan setting ruangan dikemungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor, maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan.
faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama, cahaya. Kedua, warna. Ketiga, suara. Dan keempat, udara. Warna juga dapat mempengaruhi faktor tata letak perkantoran, yaitu ada warna kuning. Warna ini dapat merangsang mata dan syaraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira untuk melenyapkan segala bentuk perasaan tertekan. Biru, terkesan dingin, menggambarkan keluasaan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah, atau membuat si pegawainya tenang sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, merah, memberikan kesan panas dan aktif sehingga dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Kemudian, udara. Syarat yang paling mendekati bagi seseorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan yang berada pada 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan sebesar 45%. Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas sampai lembab dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu memasang AC atau air conditioning, kemudian membuat ventilasi udara, dan pakaian kerja dari bahan dingin mudah menyerap keringat. Baik teman-teman, itu saja yang dapat Ralita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Ralita Apriani dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, dari Tatar Sunda untuk dunia.